Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang tidak dipunyai oleh masyarakat Sunda sekarang adalah tentang kemandirian dalam berpikir. Jadi kaum tradisionalis Sunda yang mengaku Sunda wiwitan pun itu merupakan bagian dari pemikiran Nusantara. Dan kedua itu dalam masalah keagamaan juga. Masyarakat Sunda juga masih berorientasi ke timur. Jadi Nusantara itu adalah proyek Gajah Mada, jadi proyek masa lampau lah. Kan sekarang Indonesia. Makanya Indonesia itu tidak maju-maju karena cara berpikirnya terlalu ke belakang. Selalu berbicara Nusantara, bukan Indonesia ke depan. Masyarakat Sunda sekarang itu kan menjadi bagian dari Indonesia, tapi tidak pernah bagian dari Nusantara. Di naskah-naskah Jawa juga kan yang tidak disebut Nusantara itu adalah Sunda. Kenapa sekarang masyarakat Sunda ingin menjadi bagian dari Nusantara kan? Kan lucu. Makanya ide-ide terus upacara-upacara atau itu kan ada penyeragaman. Padahal kan secara sejarah kan berbeda. Emang unik masyarakat Indonesia itu. Masyarakat Indonesia itu kan bersatunya sekarang menjadi bagian Indonesia, tapi selalu berpikir ke belakang. Padahal negaranya udah Indonesia. Negara sekarang itu Indonesia bukan Nusantara. Dulu juga orang Sunda itu tidak menjadi bagian dari Nusantara, proyeknya Patih Gajah Mada. Terus dalam beragama Islam pun itu masyarakat Sunda itu terjebak terlalu berorientasi ke timur. Dengan banyaknya organisasi NU di Jawa Barat sebenarnya mengindikasikan hal ini. Karena NU itu kan sebenarnya organisasi Islam bercorak Jawa, selalu bicara tentang Wali Songo. Jadi akhirnya terkooptasi juga. Jadi cara berpikir dalam agama Islam pun itu masyarakat Sunda sekarang itu cenderung mengikuti masyarakat timur atau Jawa Timur lah. Pusatnya NU kan. Belum ada itu kemandirian dalam berpikir di masyarakat Sunda. Masyarakat Sunda sekarang itu yang ngaku tradisionalis atau agama pun dari Islam, mayoritasnya itu cenderung mengikuti masyarakat Jawa lah, mengikuti doktrin-doktrin timur. Padahal doktrin awalnya itu tentang Islamisasi di Tatar Sunda sendiri itu kan berbeda dengan masyarakat Jawa. Tapi kenapa masyarakat Sunda itu banyak yang bangga dengan menjadi bagian dari organisasi NU. Padahal NU itu kan secara tradisi itu memang Islam bercorak Jawa. Kenapa orang-orang Islam di Tatar Sunda juga tidak mengembangkan cara berpikir Sunda? Akhirnya kan tidak ada yang bisa dipasarkan dari masyarakat Sunda ini. Tradisionalisnya mengikuti doktrin-doktrin Nusantara, Islamnya itu sekarang yang kiwarinya itu malah banyak mengikuti doktrin-doktrin dari timur juga kan gitu. Kenapa tidak pernah mengembangkan pemikiran yang Nyunda? Jadi tidak ada orang Sunda itu yang bisa dijual itu sekarang itu gak ada. Baik dalam organisasi maupun dalam pemikiran. Karena selalu berorientasi ke timur semua. Akhirnya ya mengambang semua. Baik tradisionalis yang mengaku wiwitan sekarang itu kan bagian dari proyek-proyek dari Nusantara kan. Kan ada gejala sebenarnya, ada gejala dari gaung-gaung yang mengatasnamakan Nusantara itu kan anti-Islam. Jadi seolah-olah Islam itu pendatang gitu. Padahal Islam itu sudah menjadi bagian dari masyarakat baik Jawa atau masyarakat Sunda. Saya di sini tidak akan banyak mengupas tentang wiwitan. Yang saya kupas itu adalah tentang cara berpikir masyarakat Sunda yang Islam. Kenapa kita harus mengikuti doktrin-doktrin daerah lain sebenarnya? Harusnya mulai mencari atau memikirkan, membuat suatu paradigma cara berpikir Islam yang Nyunda kan gitu. Oh, orang Sunda kalau mengikuti yang daerah lain kan. Sebenarnya kan ini sudah dibahas dalam tema-tema sebelumnya. Bahwa proses Islamisasi di Jawa dan di Sunda itu beda. Kalau kita baca karya-karya Profesor Simuh lah, kan jelas dikatakan bahwa dasar pemikiran awal dari masyarakat Jawa yang cenderung mistik. Nah kalau di Tatar Sunda itu kan rasional, kan beda. Jadi di Jawa sendiri kalau baca karya-karya Profesor Simuh itu, almarhum sekarang itu,
dalam bukunya Tasawuf Jawa kan dikatakan bahwa emang kecenderungan masyarakat Jawa itu adalah mistik. Kalau kita baca proses Islamisasi di Jawa sebenarnya, tokoh awal yang berpengaruh itu adalah Syekh Subakir kan. Syekh Subakir itu adalah orang pertama di tanah Jawa yang dikaitkan bahwa Syekh Subakir itu bisa mengalahkan mistik-mistik di Jawa. Jadi mistik Jawa itu Syekh Subakir di Gunung Tidar. Nah, kalau di Jawa Barat kan beda. Jawa Barat itu kan ada cerita Kian Santang. Jadi proses Islamisasi itu kalau di masyarakat Jawa itu kan dilakukan oleh Syekh Subakir. Kalau di Tatar Sunda itu tokoh yang berpengaruh dalam Islamisasi secara ide kan Kian Santang. Cerita Kian Santang itu terkenal sekali di masyarakat Sunda. Itu adalah proses Islamisasi yang sangat nyunda sebenarnya. Pertama itu rasional, kedua itu dicari ke tempat asalnya, ketiga itu ya ketundukan. Kalau kita berbicara tentang Kian Santang itu kan Kian Santang itu awalnya tidak ada lawan di Tatar Sunda itu. Ingin adu jago lah dengan orang yang paling jago lah atau paling sakti. Ya terdengarlah bahwa di tanah Mekah itu ada namanya Ali bin Abi Thalib. Kian Santang itu karena menginginkan melihat darahnya sendiri, akhirnya dia pergi ke Mekah. Sebenarnya darahnya sendiri itu adalah simbol dari jati dirinya sendiri. Ali meninggalkan tongkat. Tongkat ternyata tidak bisa dicabut oleh Kian Santang. Tongkat itu kan hubungannya dengan petunjuk. Makanya setelah itu karena tidak bisa mencabut itik atau tongkat itu, Kian Santang itu keluarlah darahnya, darah keringat darahnya itu sendiri. Maka Kian Santang itu takluk kepada Ali. Kan Kian Santang itu representasi orang Sunda. Jadi masyarakat Sunda itu direpresentasikan oleh Kian Santang yang ingin mencari jati dirinya. Dan Kian Santang itu hanya takluk pada Islam. Jadi sebenarnya secara ide orang Sunda itu ya takluknya pada Islam, bukan pada siapapun. Jadi takluknya pada Islam. Oleh Kian Santang itu menjadi corak sebenarnya. Jika masyarakat Jawa itu kan pendakwah datang ke Jawa, kalau orang Sunda itu ya orang Sunda ke Mekah untuk mencari jati dirinya sendiri kan gitu. Nah harusnya dikaji kan, nggak ada. Saya lihat buku-buku di Tatar Sunda itu tidak ada yang berbicara tentang hal ini. Tapi kalau mengenai di Jawa itu banyak sekali buku yang berkaitan dengan Syekh Subakir. Gitu. Emang Syekh Subakir itu berkaitan dengan mistik. Jadi Jawa itu katanya ditumbal lah di Gunung Tidar di Magelang. Karena dulu itu ketika dakwah ke sini itu kan ke Jawa itu kan susahnya minta ampun, sehingga sebelum kedatangan Syekh Subakir itu selalu mental lah gitu. Akhirnya ketika Syekh Subakir ke sini ya bisa mengalahkan tokoh-tokoh mistik Jawa. Salah satunya adalah Sabdo Palon. Masyarakat Sunda itu kan secara ide dibangun Islamisasinya itu ya oleh Kian Santang. Jadi Kian Santang itu kan tidak ada lawan, berarti kan orangnya hebat, intelektualnya hebat. Jadi di samping kanuragan, intelektualnya hebat. Terus dia pergi ke Mekah, emang dicari Islam itu, jadi bukan didatangi. Jadi beda lah, masyarakat Jawa kan didatangi, kalau orang Sunda itu harusnya mencari. Makanya kan di masyarakat Sunda itu awalnya itu kan banyak haji. Ya juga yang kedua itu kan kalau di masyarakat Jawa kan Islam itu disebarkan oleh wali. Kalau minus Sunan Gunung Jati kan berarti kan wali 8. Dari 8 orang itu kan katanya yang dianggap asli Jawa itu kan cuma 1. Sunan Kalijaga kan gitu. Sebenarnya yang lainnya juga itu masih turunan-turunan Jawa tapi dari pihak istri. Kalau di Tatar Sunda kan beda. Di Tatar Sunda itu sebelum kedatangan Syekh Datu Kahfi atau para ulama lah, itu sudah ada orang Sunda yang masuk Islam. Namanya itu Haji Bratalegawa. Oleh penulis-penulis itu sering disebut Haji Purwa. Haji Purwa itu adalah haji yang pertama di Tatar Sunda. Atau mungkin sekarang itu Haji Wiwitan lah. Jadi Haji Bratalegawa itu bangsawan dari Sunda. Dia seorang pangeran, anak raja Prabu Bunisora pada abad ke-14 Masehi.
Haji Bratalegawa itu kakak iparnya Prabu Wastukancana. Syekh Datuk Kahfi datang pada tahun kira-kira pada tahun 1405 di Cirebon. Dia menikah dengan cucu dari Bratalegawa ini. Jadi kan berarti kan Bratalegawa lebih tua. Kemungkinan juga Syekh Datuk Kahfi itu atas undangan dari Bratalegawa. Karena Bratalegawa sendiri itu kan menjadi saudagar itu. Saudagar ke India, bahkan istrinya juga kan berasal dari India. Di Tatar Sunda sendiri sebenarnya ada dua ulama. Di samping Syekh Datuk Kahfi itu kedatangan juga Syekh Kuro. Syekh Kuro di Karawang. Nah, Syekh Kuro itu terkenalnya karena dia menjadi guru dari Nyi Subang Larang, istri dari Prabu Siliwangi atau Sri Baduga Maharaja, dan mempunyai 3 anak, Walang Sungsang, Rara Santang, dan Sangara, atau yang oleh masyarakat itu kadang-kadang kan yang bungsu itu disebut Kian Santang. Nah, ketiga anak Prabu Siliwangi atau Sri Baduga Maharaja dari Subang Larang ini, dia udah naik haji, karena dia rekomendasi haji itu dari Syekh Datuk Kahfi. Syekh Datuk Kahfi itu kan istrinya pertama itu masih keluarga dari kerajaan Baghdad. Jadi jaringannya masih saudara pangeran dari Mesir. Jadi keterikatannya dengan pusat-pusat Islam di Mekah itu sangat sangat berpengaruh. Kan adanya Syekh Datuk Kahfi sendiri kan ada yang membuat perguruan di Mekah, karena Syekh Datuk Kahfi itu mempunyai pandangan yang cukup jauh mungkin ya. Akhirnya dia memberangkatkan anak dari Prabu Siliwangi itu Walang Sungsang dan Rara Santang itu ke Mekah. Di Mekah itu Rara Santang itu dinikahkan dengan pangeran dari Mesir, melahirkan anak yang bernama Syarif Hidayatullah. Nah, kalau Sangara bungsu dari Prabu Siliwangi di Nyi Subang Larang itu naik hajinya setelah Walang Sungsang ke Cirebon. Kadang-kadang Sangara itu dikaitkan dengan nama Kian Santang. Kisah Kian Santang itu merupakan ide dalam Islamisasi di Tatar Sunda sebenarnya. Jika di Jawa itu kan dengan Syekh Subakir, kalau di Tatar Sunda itu dengan Kian Santang. Tetapi secara real Islamisasi di Tatar Sunda itu kan oleh Syarif Hidayatullah, atau di Jawa kan disebut Sunan Gunung Jati. Syarif Hidayatullah itu kan mengislamkan daerah-daerah seperti Kuningan dulu, kan Kuningan diislamkan, makanya timbullah Adipati Kuningan, Adipati Ewangga, itu kan tokoh-tokoh Islamisasi kemudian. Kemudian ke Galuh, kemudian ke Talaga, ke Sumedang. Sumedang itu proses Islamisasi itu dilakukan oleh Pangeran Santri atau Pangeran Kusumadinata I yang waktu itu mengawini putri turunan Raja-Raja Sumedang, Ratu Inten Dewata, yang melahirkan nanti itu Prabu Gesan Ulun. Kalau di Cianjur itu diislamkan oleh turunan dari bangsawan Kerajaan Talaga, yaitu Dalem Cikundul, Wiratanudatar I. Ya, kalau ke Bogor itu dulu merupakan bagian dari di bawah kekuasaan Cianjur. Jadi bupati pertama Bogor itu kan berasal dari Cianjur. Kalau di Banten sendiri kan Islamisasinya diteruskan oleh Sultan Hasanuddin kan. Kalau di Jakarta itu oleh Fathahilah atau Padillah kan. Jadi setelah itu kan proses Islamisasi itu kan berjalan mulus lah. Tatar Sunda itu meskipun terakhir dalam memeluk Islam sebenarnya begitu merata. Jadi Islamisasi itu begitu merata karena diislamkan oleh tokoh-tokoh penguasa Sunda. Jadi penguasa Sunda itu yang mengislamkan daerahnya. Berbeda kan kalau di Jawa itu kan oleh para ulama atau para wali. Yang berikutnya kan proses Islamisasi itu kan kalau ke Kuningan, setelah Adipati Kuningan diislamkan, mulailah ulama masuk, namanya Syekh Maulana Akbar, atau bahkan adik dari Syekh Datuk Kahfi yang bernama Syekh Bayanullah. Kalau di Tasikmalaya kan dipamijahan oleh Syekh Abdul Muhyi. Kemudian muncullah tokoh-tokoh ulama yang terkenal di kemudian hari ya. Pada abad ke-19 itu banyak ulama-ulama di Tatar Sunda itu yang naik haji. Bahkan banyak yang mengajar di sana. Salah satunya adalah Syekh Nawawi Al-Bantani di Banten ya.
Guru Syekh Nawawi Al-Bantani itu adalah ulama asal Purwakarta, itu Syekh Baing Yusuf namanya. Ulama besar yang naik haji ke Mekah sebelum Syekh Nawawi Al-Bantani. Ya, kemudian kan banyak ulama-ulama Tatar Sunda yang mengajar di Mekah kan. Syekh Nawawi Al-Bantani itu kan mengajar di Mekah. Terus ulama-ulama Garut juga banyak yang mengajar di Mekah itu. Dan ulama Garut yang terkenal di awal itu namanya Syekh Mula Baruk. Banyak tokoh-tokoh yang sangat terkenal di Garut itu. Kalau pengajar yang banyak muridnya itu adalah Syekh Mula Baruk. Kalau pemikir, penulis prosa itu kan Haji Muhammad Musa kan. Dia adalah ulama, tapi ahli dalam menulis prosa atau menulis buku lah. Di Garut juga ada yang ahli syair Sunda, dangding, yaitu Syekh Hasan Mustafa. Jadi Garut itu merupakan pusat ilmu pengetahuan yang sangat hebat sebenarnya di Tatar Sunda itu. Menghasilkan pemikir-pemikir yang sangat hebat. Ulama-ulama asal Bogor itu juga banyak yang mengajar di Mekah itu. Nah, hal ini kan jarang dibicarakan di masyarakat Sunda, baik di pesantren-pesantren itu kan. Makanya kan kenapa pesantren-pesantren itu tidak mengajarkan sejarah. Jadi seolah-olah terlepas dari kebudayaannya itu sendiri. Padahal sebenarnya pesantren itu kan lembaga pendidikan tradisional. So, ilmu-ilmu sejarah Sunda itu ya harusnya lahir di pesantren-pesantren ini. Tapi malah kan tidak. Malah mengikuti organisasi-organisasi yang bukan berasal dari Tatar Sunda kan. Jadi sekarang ini masyarakat Sunda itu semuanya tercerabut. Meskipun sekarang itu berbicara wiwitan-wiwitan itu sebenarnya kan bukan berasal dari peradaban Sunda, itu kan Sunda wiwitan yang baru. Bagian dari Nusantara. Masyarakat Sunda itu kan pemikirannya itu kan relatif rasional. Karena ada ungkapan jalma hirup ku akalna. Orang Sunda itu rasional, hirup ku akalna, hidup dengan akalnya. Kedua itu corak Islam itu, Islam di Tatar Sunda itu lebih sintesis lah. Kalau di Jawa kan sinkretis, campur aduk. Coba baca itu karya Dr. Muhtar Naim kan, masyarakat Jawa itu kan sinkretis katanya. Sehingga karena mungkin oleh Muhtar Naim itu masyarakat Sunda itu disamakan dengan masyarakat Jawa ya disebut sinkretis juga. Padahal sebenarnya masyarakat Sunda itu cenderung sintesis. Karena kalau di Sumatera Barat itu kan ada adat Basani Sara bahasa di Kitabullah kan. Itu menjadi dasar pemikiran bahwa itu sintesis. Nah, kalau di masyarakat Sunda juga ada ungkapan itu buhun disurun sara di bawah. Buhun itu tradisi intelektual nenek moyang itu dijunjung tinggi, syara di bawah. Syara itu kan syariat Islam. Jadi syariat Islam yang menjadi pegangannya. Mungkin orang Sunda juga baru tahu ini. Banyak yang baru tahu juga. Karena Sunda itu nggak pernah dipelajari. Jadi masih dimarginalkan baik oleh kaum tradisi maupun oleh masyarakat Islam. Jadi masalahnya apa sih? Jadi orang Sunda itu kok tidak mau berpikir cara Sunda. Udahlah, sekarang itu anak-anak muda Sunda, pesantren-pesantren yang cerdas-cerdas itu loh. Mulai kajilah sejarah Sunda, pemikiran Sunda itu mulai kaji. Masa selamanya menjadi pengekor kan, menjadi orang nomor 2, tidak pernah menjadi orang nomor 1. Ya udahlah bangkitlah. Sunda Kiwari itu kan udah dibuat peribahasa. Puhun disuhun syarat di bawah. Tradisi nenek moyang orang Sunda dulu itu ya harus dijunjung tinggi. Rasional. Itu harus dijunjung tinggi. Pegangannya tetap agama. Wong akal itu kan alat berpikir. Nah, ketika pikiran itu digunakan, maka akan menjadi ilmu pengetahuan. Jadi sebenarnya jalma hirup ku akalna itu manusia itu hidup dengan ilmu pengetahuan gitu. Ya udahlah bangkitlah, bangkitlah, bangkitlah. Jadi pesantren itu menjadi pusat-pusat ilmu pengetahuan gitu. Jadi harus berbeda dengan daerah lain itu. Daerah lain itu hanya pelajari agama, di Tatar Sunda itulah
kali-kali ada pesantren itu yang mengajarkan fisika, ahli-ahli matematik. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.